Bab 1705. Tidak akan tunggu terlalu lama. Bukan rahasia lagi bahwa warrior yang pergi ke keluarga Lu itu segera tersebar di alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti. Namun, tidak ada desas-desus bahwa keluarga Lu kehilangan beberapa master alam alami. Selain itu, pertarungan antara warrior Yang dan Claudio Lu juga tidak dikabarkan. Rupanya diblokir oleh keluarga Lu. Ini bukan yang dipedulikan semua orang. Yang dipedulikan semua orang adalah warrior yang telah muncul di keluarga Lu. Tak lama kemudian, banyak orang datang menuju area keluarga Lu. Dengan hadiah besar, pasti akan ada seorang pemberani, kepala warrior yang sangat berharga. Banyak orang tidak akan menyerah, bahkan jika mereka tahu bahwa warrior yang jelas bukan orang biasa, mereka tetap tidak akan menyerah. Bagi banyak orang, kepala warrior yang adalah kesempatan, harta tak tertandingi yang hidup, kesempatan untuk menjadi master. Keuntungan bisa membuat orang pusing. Warrior yang tidak berhenti di keluarga Lu, dia langsung meninggalkan galaksi Yankong. Di langit berbintang tak berujung, warrior yang menemukan tempat yang aman dan memasuki pagoda Hongmeng sendirian. Penyembuhan. Dia terluka dalam pertarungan sebelumnya dengan kepala keluarga Lu, Claudio Lu. Tapi ini normal, alam dia jauh lebih buruk daripada Claudio Lu, kecuali dia menggunakan pedang kayu. Jika tidak, dia tidak bisa mengalahkan lawan sama sekali. Penindasan alam. Perlu disebutkan bahwa Claudio Lu benar-benar ingin membunuhnya sebelumnya. Jika dia tidak cukup kekuatannya, atau jika pihak lain berpikir dia bisa mempertahankannya, Claudio Lu tidak akan ragu untuk melakukannya. Namun, ternyata Claudio Lu tidak bisa mempertahankannya. Jika Claudio Lu menggunakan kekuatan seluruh keluarga Lu, tidak akan sulit untuk mempertahankannya. Namun, Claudio Lu tidak akan melakukannya, seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Keluarga Lu tidak akan membayar begitu banyak untuk mempertahankannya. Kali ini, dia menghadapi keluarga Lu dan dia menang. Alasan mengapa dia menang adalah karena kekuatannya, dan kekuatannya membuat keluarga Lu waspada. Kekuatan. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Di pagoda Hongmeng, warrior yang sedang duduk bersila di tanah. Di bawah perbaikan energi ungu kosmik, dalam waktu kurang dari setengah jam, semua lukanya telah pulih. Tidak hanya lukanya tetapi juga kondisinya kembali ke puncak. Setelah pulih dari cedera, warrior yang tidak meninggalkan pagoda Hongmeng, tetapi terus duduk di tanah. Pada saat ini, dia mengingat pertarungan yang baru saja antara dia dengan Claudio Lu. Baru saja, dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Claudio Lu. Kesadaran pertarungan. Kesadaran bertarung Claudio Lu jauh melebihi ekspektasinya. Kepekaan atas bahaya lawan sangat sensitif, dan reaksi lawan juga sangat cepat. Tidak hanya reaksinya yang sangat cepat, tapi dia juga bisa memberikan serangan fatal setiap kali dia memblokir pedangnya. Kesenjangan antara dia dan pihak lain tidak hanya di alam, tetapi juga dalam kesadaran bertarung. Tidak memadai. Yang dia lakukan sekarang adalah mencari kekurangan, mengingat kekurangannya saat melawan Claudio Lu barusan. Tidak akan tahu jika tidak mencarinya, dan dia terkejut ketika mencarinya. Warrior yang menemukan bahwa, melihat ke belakang sekarang, dia membuat terlalu banyak kesalahan dalam pertarungan sebelumnya dengan Claudio Lu. Harus dikatakan bahwa dia bisa melakukan lebih baik, terutama kadang-kadang, selama dia melakukannya sedikit lebih baik, maka dia tidak akan terluka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sehari kemudian, warrior yang membuka matanya. Dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Pada hari ini,
meskipun dia tidak meningkatkan kekuatan apapun, dia memperoleh banyak hal. Akumulasi. Akumulasi pengalaman bertarung sedikit demi sedikit, karena dia percaya bahwa jika dia melawan Claudio Lu, dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Warrior yang naik ke lantai 1, dan di lantai 1, Shiro masih memainkan pedang kayunya. Tepatnya, Shiro sedang berlatih ilmu pedang, dan tentu saja pedang kayu yang mengajarinya. Warrior yang tersenyum, dia hendak pergi, tiba-tiba, sebuah fenomena melintas di matanya. Tidak jauh dari situ, Shiro mencengkeram pedang kayu dengan cakar kecil. Pedang kayu bergetar hebat, dan Shiro terus meniupkan energi hitam pada pedang kayu. Pedang kayu semakin bergetar, dan suara dengungan pedang terus terdengar di lapangan. Tiba-tiba, kaki Shiro yang lain juga meraih pedang kayu, dan kemudian, di bawah tatapan heran warrior yang, kaki Shiro memeluk pedang kayu dan menebas ke arah Quart yang tertidur di kejauhan. Weng! Suara pedang yang menusuk tiba-tiba bergema di lapangan. Suara pedang ini langsung mengguncang ruang sekitarnya dengan hebat. Kemudian, di bawah mata warrior yang tercengang, hampir 10.000 energi pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Energi pedang ini langsung menenggelamkan Quart seperti hujan pedang. Bum bum bum. Serangkaian auman terdengar di lapangan, dan pada saat yang sama, auman tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang, kenapa kamu gila? Warrior yang. Aura yang kuat naik ke langit, dan hujan pedang itu langsung tersebar, dan Quart muncul di depan Shiro dan warrior yang. Quart saat ini sedikit menggenaskan. Di tubuhnya, ada banyak bekas pedang, meskipun tidak menembus pertahanannya, tetapi itu pasti tidak nyaman. Karena bekas pedang itu agak dalam, jika lebih dalam lagi, akan berdarah. Pada saat ini, Quart memelototi warrior yang. Ekspresi warrior yang tidak bersalah. Melihat ekspresi polos warrior yang, ekspresi Shiro juga menjadi polos. Quart sama sekali tidak bodoh, dan segera, matanya tertuju pada Shiro. Shiro berkedip, dan kemudian menunjuk ke pedang di cakarnya, seolah-olah mengatakan dia yang melakukannya. Tapi segera, dia menyembunyikan pedang di belakangnya lagi, seperti mengatakan kamu jangan berharap bisa mengambilnya. Quart menatap Shiro lama, lalu menarik kembali pandangannya. Dia tidak ingin marah pada Shiro, karena dia juga menyukai Shiro. Harus dikatakan bahwa penguasa spiritual seperti Shiro, apakah itu monster siluman atau benda spiritual lainnya, pasti akan menyukainya. Termurni, tersuci. Itulah karakter Shiro. Namun, sekarang harus ditambahkan satu, ternakal. Setelah mengikuti warrior yang, Shiro menjadi semakin nakal. Quart melirik warrior yang, lalu berkata, "Nak, kekuatanmu menjadi jauh lebih kuat." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Bukankah bro Quart kamu juga sama?" Quart menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku hanya memulihkan kekuatan aku, kamu berbeda, kamu tumbuh, dan kecepatan pertumbuhannya agak menakutkan. Namun, kamu juga bekerja keras." Warrior yang bekerja keras di pagoda Hongmeng, dia tahu. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak bisa tidak bekerja keras." Sekarang seluruh alam semesta kelas tengah menginginkan kepalanya, serta keluarga yang belum melakukan apa-apa baru-baru ini, tetapi, dia tahu jelas, ini pasti karena keluarga yang tidak yakin bisa membunuhnya. Dan saat keluarga yang bertindak, pasti terjadi badai. Quart mengangguk, lalu berkata, "Kapan kamu pergi ke keluarga yang?" Keluarga yang. Warrior yang mengepalkan pedang di tangannya, terdiam beberapa detik, dia berkata, "Tidak akan lama."
Kuart berkata, meskipun kekuatan kamu saat ini jauh lebih kuat, itu masih belum cukup untuk melawan keluarga yang kalian. Terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Sosok itu melintas, muncul tidak jauh, dan kemudian mulai berbaring lagi, dan tertidur setelah beberapa saat. Di tempat, warrior yang terdiam lama, lalu dia mengendong Shiro di sampingnya, dan berkata, lain kali jangan main tebas orang, mengerti? Shiro mengerjap, lalu dengan cepat mengayunkan kaki kecilnya. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro, baguslah jika bukan sengaja, intinya, hati-hati di masa depan, mengerti? Untungnya Kuart memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Jika dia tertangkap basah, energi pedang itu bisa membuatnya mati atau cacat. Shiro tidak kuat, tapi pedang kayu itu kuat. Mendengar perkataan warrior yang, Shiro menganggukkan kepalanya, lalu menyeringai, lalu memeluk kepala warrior yang dan mengusapnya pelan. Trik ini sudah teruji setiap kali. Kali ini tidak terkecuali. Kemudian, warrior yang tidak meninggalkan pagoda Hongmeng, dia bermain dengan Shiro, tetapi dia tidak bermain terlalu lama. Setelah bermain selama sekitar 2 atau 3 jam, dia meninggalkan pagoda Hongmeng. Tepat setelah meninggalkan pagoda Hongmeng, dia sedikit mengernyit, dan kemudian gulungan yang diberikan Yohana yang muncul di depannya. Saat melihat isinya, wajah warrior yang langsung berubah seram. Keluarga yang. Suara garang warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan. Surat dari Yohana yang, keluarga yang benar-benar menyebarkan berita kemana-mana, bahwa selama mengendalikan kerabat dia di galaksi Tianxuan, maka bisa membuat warrior yang muncul dan mengendalikan warrior yang. Langkah ini langsung membuat semua orang yang mengincar warrior yang pun mengalihkan perhatian mereka ke galaksi Tianxuan. Keluarga yang ingin dia menjadi musuh dunia. Di tempat, warrior yang mengepalkan pedang di tangan kirinya. Kembali ke galaksi Tianxuan. Tidak bisa kembali ke galaksi Tianxuan. Begitu dia kembali ke galaksi Tianxuan, masalahnya tidak ada habisnya, dan jika dia kembali, api perang pasti akan membakar galaksi Tianxuan. Galaksi Tianxuan terlalu kecil untuk menanggung perang. Selain itu, begitu dia kembali, dia selamanya pasif. Karena dia tidak bisa meninggalkan galaksi Tianxuan, maka lebih mudah bagi keluarga yang untuk berurusan dengannya. Setelah lama terdiam, warrior yang tiba-tiba menyeringai dan berkata, ambil kepalaku untuk ditukar dengan harta karun itu. Baiklah, aku akan biarkan kalian datang mengambilnya. Setelah kata-kata itu terdengar, warrior yang melihat gulungan di depannya dan berkata, tolong aku, gunakan orang-orang kamu, bantu aku memberitahu seluruh dunia, katakan saja bahwa aku warrior yang ada di kota Dewa Pedang, mereka yang ingin kepala warrior yang bisa datang ke kota Dewa Pedang, aku menunggu kapan saja. Setelah kata-kata itu terdengar, warrior yang langsung menghilang di tempatnya. Sehari kemudian, berita tentang warrior yang di kota Dewa Pedang menyapu seperti angin puting beliung di alam semesta kelas tengah. Kecepatan penyebarannya sangat cepat, dalam waktu singkat, banyak orang sudah mengetahui berita bahwa warrior yang ada di kota Dewa Pedang. Untuk sementara waktu, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota Dewa Pedang. Orang-orang ini takut bila terlambat, kepala warrior yang akan dirampok oleh orang lain. Bunuh warrior yang akan berkurang perjuangan 100 tahun. Inilah pepatah alam semesta kelas tengah yang paling populer saat ini. Bersambung.